Halo Bapak, selamat siang. Ya, Sebelumnya perkenalkan saya Diki Garang, mahasiswa aktif semester 4 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini saya akan memberikan edukasi tentang deteksi jiwa dini. Nah, ada 6 materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu adalah pengertian dari deteksi dini. Yang kedua adalah tujuan deteksi dan dini gangguan jiwa. Yang ketiga adalah manfaat deteksi dini. Yang keempat, cara pengobatan gangguan jiwa. Yang kelima adalah gejala dan cara mendeteksi gangguan jiwa. Dan yang terakhir adalah upaya deteksi kesehatan jiwa selama pandemi COVID. Oke. Yang pertama adalah apa yang ada di pikiran jika mendengar kata gangguan jiwa dan bagaimana cara pengobatinya. Nah, deteksi dini adalah upaya awal mengenali masalah kesehatan jiwa, gejala atau faktor penyebab yang dapat mengakibatkan jiwa terganggu. Deteksi ini adalah usaha-usaha untuk mengetahui ada tidaknya kelainan atau kerusakan fisik atau gangguan perkembangan mental atau perilaku anak yang menyebabkan kecacatan secara dini dengan menggunakan metode perkembangan anak. Gangguan jiwa menurut Demkes RI adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Nah, tujuan deteksi dini. Nah, tujuan dari deteksi dini adalah gangguan dari deteksi dini ialah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi psikologis, yakni kondisi mental dan jiwa spiritual yang ada di dalam diri individu untuk menghindari dan mengulangi akan terjadinya gangguan-gangguan jiwa atau mental. Nah, ada yang ketiga adalah manfaat deteksi dini. Yang pertama adalah menumbuhkan sikap secara merata baik terhadap perasaan sendiri. Kedua adalah mendukung memaklumi tindakan seseorang yang mendukung memahami kepuasannya. Yang ketiga adalah mendukung seseorang dalam memenuhi hidup yang sehat terhadap tiap aspek. Nah, yang keempat adalah cara pengobatan gangguan jiwa. Terapi bagi penderita gangguan jiwa bukan hanya memberi obat dan rehabilitas medik, namun diperlukan peran keluarga dan masyarakat, dibutuhkan guna resosialisasi dan pencegahan kekambuhan. Ada 5 cara, yaitu adalah psikofarmaka, yang kedua adalah psikoterapi, yang ketiga adalah terapi psikososial, yang keempat adalah terapi psikoreligius, dan terakhir adalah rehabilitas. Nah, apa saja gejala dan cara mendeteksi gangguan jiwa? Gejala gangguan jiwa secara umum sebagai berikut. Yang pertama adalah adanya ketidaksesuaian antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Yang kedua adalah hilangnya semangat hidup berkepanjangan. Yang ketiga adalah sering bicara atau tertawa dan menangis sendiri. Yang keempat adalah cara berpikir yang aneh dan tidak wajar. Yang kelima, mempunyai keyakinan yang tidak masuk akal. Yang keenam adalah rasa takut, cemas, dan berlebihan. Yang ketujuh adalah perasaan curiga berlebihan dan tidak wajar. Yang kedelapan adalah tidak mampu merawat diri. Yang kesembilan, menarik diri dari lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah merasa tidak berguna atau rendah diri. Nah, dengan memahami gejala-gejala dini tersebut, semoga masyarakat bisa secara dini memahami dan mampu mengidentifikasi gejala awal penyakit jiwa di masyarakat.
dan apabila menemukannya segera berobat ke pelayanan medis. Nah, deteksi gangguan jiwa sejak dini juga penting karena penyebab orang terserang gangguan jiwa ini multi kompleks dan tidak melulu karena kejadian traumatis. Penyebab tidaknya berdiri sendiri meski biasanya disebabkan oleh situasi sosial serta kelainan dalam tubuh yang menyebabkan gangguan jiwa muncul. Berikutnya adalah cara deteksi gangguan jiwa yang dilakukan. Yang pertama adalah pemeriksaan kondisi kejiwaan melalui wawancara. Yang kedua adalah observasi status mental. Yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang dan psikotes. Sekian dari saya dan